Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Double Way. Ini lagi masih suasana liburan ya kan. Kalian liburan ini pada kemana aja? Walaupun kalian lupa pergian jauh, tetap jangan lupa pakai masker. Oke. Berhubung liburan ini saya di rumah aja ya kan. Ya, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu udah kelima. Aku tuh cuma di kos doang, sedih ya, bangke. Ya, berhubung aku lagi isolasi mandiri ya kan. Harusnya sih aku udah ikut bareng teman-teman aku ke Bali sekarang cuy. Ya sudahlah, hasil berkata lain, ya aku jadi isolasi mandiri. Sebenarnya ini berarti aku isolasi. Aku akan ngetahui hasilnya itu di hari Rabu. Berarti aku dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini hari keempat aku nggak keluar kamar, keluar yang ke depan jemur, jalan bentar gitu doang. Sebenarnya sih aku mau rapid lagi hari ini, cuma karena kondisi aku nih, hidung aku lagi pilek dan kepala aku itu masih keliengan gitu, nggak tahu mungkin karena kebanyakan tidur. Ya, jadi daripada nggak ngapa-ngapain ya kan di kamar, buat konten apa nggak tahu, nggak jelas. Aku sebenarnya mau ngerapiin kamar dulu sih. Kamar aku tuh berantakan banget, aku tuh udah lama. Jadi ini udah jam 12, aku mau masak nasi sih sebenarnya. Apa yang aku lakuin di kamar sendirian? Aku biasanya tuh di sini karaokean ya kan, karaokean dong. Nah, biasanya tuh selain karaokean aku itu buat foto di Instagram gitu ya kan. Gue kalau kayak gini macam ibu-ibu macam ini tukang pijet ya, bah. Oke, aku belum sarapan sih. Aku tadi baru bangun tidur dan aku ini kemarin lagi order donat tapi belum habis, jadi kita sarapan aja. Basi nggak ya? Donat basi nggak sih? Kenapa aku memutuskan isolasi mandiri? Karena aku hari Rabu itu rapidnya 3 kali cuy, dan hasilnya dua sama. Sebenarnya ada 3, satu lagi belum diambil sih karena nggak ada waktu kan. Aku kan juga lagi isolasi mandiri dan temen aku kebetulan lagi pada weekend, lagi pada keluar kota, jadi aku nggak bisa minta tolong mereka juga. Jadi aku masih nerima 2 nih. Sebelumnya aku itu ya nggak percaya sih, karena di klinik ya kan. Gimana cuma nggak percaya? Aku itu udah mau, situasinya aku lagi udah mau berangkat, lihat tuh baju itu udah pada aku gantungin, persiapan. Ternyata aduh parah sih, hancur cintaku. Nih pertama aku di klinik ya, dan dokter menyatakan seperti ini. Kebaca nggak sih? Mirror ya. Jadi di sini anti-SARS-CoV itu non reaktif, tapi anti-SARS IgG-nya itu reaktif. Jadi aku disaranin untuk swab test. Berhubungan swab test itu masih sangat mahal. Jadi aku ya, dan teman kantor aku juga masih nyarani, masih belum percaya aja ya kan. Masa reaktif? Kan kita bareng-bareng terus.
nggak mungkin lah, dan aku itu nggak ada gejala, dan aku anaknya itu kebal banget ya kan, nggak ada ya demam-demam gitu, lewat lah. Nah terus aku dianjurin dong, coba deh tes lagi. Nah sebenarnya aku tes cuma 2 kali, cuma karena kebodohan aku tuh sebenarnya jadi tes di prodi aku tes, tapi itu dianya tes serologi. Nah tes serologi yaitu dari ambil darah kan, kalau di klinik itu kan aku cuma dari jari doang, jadi aku berusaha jari kan itu aku ngambilnya dari sebelah kiri. Aduh tunggu suratnya jatuh. Sebelah kiri, jadi biar hasilnya non reaktif gitu, apaan kalau udah namanya darah satu air itu ya tetap sama gitu lah. Jadi aku putuskan ya udah deh diambil darah di sebelah kanan. Nah jadi itu, dan itu hasilnya katanya keluarnya hari Jumat ya, sampai aku bilang tadi karena hari Jumat belum ada yang itu. Aduh aku belum mandi guys tuh, jadi ya begitulah. Dan kemudian kok ini lagi. Oke udah selesai rapi, aku itu pas lagi demo itu lagi macet banget, capek pokoknya. Aku seharian itu muter-muter, capek banget ya, perjuangan biar tuh hasilnya non reaktif, rupanya tetap hasilnya. Nah yang terakhir nih di rumah sakit Husada. Nah tadi di Prodia aku diambil kanan, jadi biar nggak ketahuan aku diambil darah lagi kan. Kalau di Husada nih kayaknya tesnya jadi ngambil darah gitu loh. Nah jadi aku tunjukin yang di kiri. Setelah di kiri diambil darah, dan aku pertama tanyanya di informasi tempat biasa ngambil ke situ kan, rupanya dicari kok nggak ada, rupanya di lab. Kenapa surat saya ada di lab gitu, ternyata hasilnya katanya reaktif juga. Aduh, dan itu aku udah down gitu ya kan. Ya udahlah, udah beneran reaktif, ya udah deh gue istirahat aja. Dan gue di situ sedikit sebenarnya bukan karena kebalinya aku nggak jadi gitu ya kan, liburan 5 hari kok masa ya di kos doang gitu loh. Itu kesedihan aku nggak ke Bali. Aku biasanya kalau itu ya melalak gitu, tak kemana-mana aja. Biasa aku orang yang gak usah diam. Dan ini hasilnya, karena yang bisa baca aku mah nggak tahu bahasa dokter. Nah di sini masih tertulis reaktif juga, itu kayaknya imun aku lagi turun. Jadi memang kalau hasil non reaktif itu kemungkinan belum atau tidak terinfeksi COVID, belum terbentuk antibodinya. Baru imunokompremis itu baru kadar antibodi di bawah level deteksi alat. Saran ulang pemeriksaan setelah 10 hari, itu yang untuk non reaktif. Nah hasil reaktif tidak memastikan ini tidak. Hasil reaktif bukan berarti lu COVID, bukan cuy. Jadi kemungkinan karena paparan infeksi dari virus itu sendiri, baru ada reaksi silang dengan virus lain. Nah kebetulan kalau kata teman aku, mungkin aku soalnya minggu lalu aku pernah flu berat juga. Flu berat sempet itu kok nggak salah lagi itu juga kan, aku lagi menstruasi juga. Jadi tuh sampai sempet keringet dingin gitu guys. Nyampe aku pas lagi di bengkel tuh lagi benerin motor, ya biasalah aku itu kan selalu sebulan sekali servis motor kan, benerin itu motor juga. Jadi itu aku sehat-sehat aja. Sebelumnya aku udah rapi-rapi kok, sudah bersihin, udah. Aku kan tipe orang yang kalau mau aku tinggal itu aku bersihin dulu, aku rapiin dulu semuanya kan. Jadi kalau begitu pulang dari manapun capek, tapi kondisi keadaan yang ditinggal itu udah rapi, bersih gitu. Nah jadi aku ke bengkel, terus aku ngerasain lama-lama udah 5 menit, aduh lama banget gitu kan. Dan aku tuh udah mulai merasa pusing gitu. Ini aku nggak biasanya, aku itu paling seumur hidup insya Allah
nggak pernah namanya sakit sampai dirawat rumah sakit. Kalau aku dulu kecil itu sakit, aku cukup dipijat sama dikasih makan bakso sama minum 1 botol Sprite itu sembuh. Gak tahu kenapa, kayaknya itu obat manjur banget dong. Nah, oke, setelah itu aku terus udah, ya ampun, mungkin aku itu juga kondisi aku belum makan juga karena ya aku memang makan itu sehari pagi tuh memang nggak pernah sarapan berat gitu, palingnya cuma cemilan dikit doang. Jadi aku keliangan banget, sumpah, keringat dingin, aku berdiri juga udah gemeter banget. Pokoknya aku nggak pernah keringetan, dan itu aku ngeluarin keringat dingin, semua badanku suhuku dingin. Dan aku itu pas kebetulan di seberang bengkel itu tuh ada warkop gitu kan. Yaudah deh, aku istirahat di warkop itu aku minum apa ya, kayaknya sari kacang hijau deh, itu minum. Aku buat untuk tiduran, aku numpang tidur. Untuk aku gak disangkain covid loh. Aku terus udah selesai, gue minum teh hangat juga, udah selesai. Aku pikir nih motor aku itu udah selesai kan, udah balik aku ke bengkel. Terus belum lagi, udah ada yang nunggu lagi. Aduh, di situ aku benar-benar nggak bisa tahan lagi dan aku hampir pingsan. Dan setelah aku maksudnya di istirahat di tempat nyaman gitu kan, di bengkel itu, terus selesai motor, aku tuh sampai dianterin sama orang bengkelnya ke kos aku balik, karena aku yang udah nggak kuat lagi berdiri apa juga. Di situ aku, wah ini bahaya. Maksudnya aku itu kalau udah merasakan tipikal mau sakit, aku tuh sebenarnya aku harus atasin hari itu juga. Kayak pernah waktu kemarin itu aku udah ngerasain, wah ini aku bakalan tumbang ini besok kalau nggak itu. Jadi aku tengah malam aku cari tukang pijat, dan itu nggak ketemu. Dan aku jadinya di mana, di spa massage gitu dong, apalah itu bahasa Inggris itu, di salon. Orang di salon itu aku minta pijit dikerokin, sumpah asli itu merah semua gue. Terus itu besoknya tidur tuh enak banget, dan aku besok udah fresh begitu. Jadi aku hasilnya ini mungkin karena minggu lalu itu memang kondisi kesehatan aku itu kayaknya down. Ya namanya juga manusia, bukan robot ya kan, pasti ada downnya. Itu deh. Udah, setelah itu harusnya sih ini kan dari Minggu, besok kan aku harusnya Senin masuk ke kantor ya. Mungkin karena kondisi aku nih, jadi mungkin aku mau rapid lagi, tapi aku ragu nih mau rapid lagi, tunggu pilek aku nih benar-benar kering dulu kepalaku. Ya udah deh, semoga ya, doain ya guys supaya tidak hal buruk terjadi menimpa aku. Jadi ini aku berharap sih ya ini cuma reaktif virus lain doang, mungkin ngalamun. Oke, segitu aja informasi kenapa aku gagal liburan di weekend ini. Doain aku. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye.